Prototype terbaru untuk MPPT. Sekarang kita akan cek pembacaan tegangan input dan output. Kita lihat noise dari pengukuran tegangannya. Di sini Anda bisa lihat grafik noise dari pembacaan tegangan input dan output. Yang warna biru ini adalah yang tanpa filter, dan warna hijau ini juga tanpa filter untuk tegangan input dan output. Sedangkan yang warna merah ini adalah yang setelah difilter. Ini filternya menggunakan digital low pass filter. Saya mendapatkan kode ini dari YouTuber. Bisa Anda lihat di sini. Arduino Digital Low Pass Filter. Pokoknya bagus. Pengetesan menggunakan MPPT ini. Ini belum saya pasang, masih terputus bagian inputnya. Ini output, ini input. Oke, sekarang kita akan nyalakan dulu MPPT-nya. Sekarang 28,6. Di sini 30,1, 30,5, 29. Oke, pengukuran nggak jauh beda ya antara di LCD ini dengan yang di alat ukur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Utenoid. Sekarang kita akan kembali lagi di rancangan MPPT menggunakan STM32 ya. Sebelumnya kita sudah membahas masalah-masalah yang kita hadapi, yaitu terjadinya kerusakan di low side MOSFET akibat pemasangan baterai terlebih dahulu sebelum pemasangan solar panel atau tegangan outputnya lebih besar dari tegangan inputnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan cara menghalau atau memblocking tegangan balik dari aki ke solar panel menggunakan diode yang saya ganti dengan MOSFET karena diode memiliki drop tegangan yang tinggi ya. Jadi untuk mencegah berkurangnya efisiensi yang terlalu tinggi, kita ganti menggunakan MOSFET. Kemudian yang terbaru di sini pembuatan PCB-nya. Nah, pembuatan PCB-nya itu semuanya saya gabung di satu PCB karena PCB sebelumnya itu antara bagian blok switching dengan blok microcontroller itu saya pisah. Karena pemikiran saya sebelumnya itu kalau digabung kita akan sulit untuk mendesain PCB supaya low noise. Karena dulu saya pernah membuat PCB seperti ini juga. Itu halangannya itu ada di bagian pembacaan sensor. Itu sangat rawan sekali dengan terjadinya noise. Apalagi ini adalah switching frekuensi tinggi ya. Jadi bisa saja noise dari induktor masuk ke bagian sensor. Terus masalah groundingnya juga ada noise-nya dan sebagainya. Jadi untuk pembuatan PCB-nya itu nggak sembarangan ya. Jadi sebenarnya kalau desain kita bisa membuat PCB multi-layer itu lebih baik. Jadi antara power, antara sinyal itu bisa kita pisah jalurnya ya. Tapi di sini untungnya ya, untungnya saya menemukan konten ini dari YouTuber Curiores. Ini ada Arduino Digital Low Pass Filter. Jadi noise-noise pembacaan ADC, pembacaan tegangan dan arus itu bisa saya perkecil dengan mengaplikasikan digital low pass filter ini. Dia juga share di sini codingnya. Jadi setelah saya coba dan praktekkan ternyata bagus untuk filter noise di ADC menggunakan Arduino ini. Menurut saya bagus sekali. Contohnya di sini, ini adalah pengaplikasiannya di program MPPT saya. Ya. Dan masalah noise ini saya anggap sudah
selesai, kita bisa lanjut ke bagian pemrograman untuk mencari maksimum power point-nya. Di sini saya menggunakan grafik maksimum power point ini. Teman-teman bisa cari di Google, banyak sekali bentuk modelnya di sini. Tapi ini yang paling gampang saya pahami ya. Jadi kalau kita lihat di sini, delta power lebih besar dari 0, delta volt lebih besar dari 0. Delta power ini maksudnya daya sekarang dikurangi daya sebelumnya, atau tegangan sekarang dikurangi tegangan sebelumnya. Jika delta powernya lebih besar dari 0, artinya itu daya sekarang lebih besar dari daya sebelumnya. Dan delta tegangan, delta volt lebih besar dari 0, berarti tegangan sekarang lebih besar dari tegangan sebelumnya. Oke, di sini ada dua proses pengecekan ya, sebelum mencapai maksimum power point dan sesudah melewati maksimum power point. Maksimum power point-nya ada di sini, di puncak ya. Jadi sebelum mencapai maksimum power point, duty cycle PWM-nya kita naikkan. Setelah melewati maksimum power point, duty cycle-nya kita turunkan. Jadi ini logiknya simpel sekali, sudah saya aplikasikan di sini. Jika DTP lebih besar dari 0 dan delta volt lebih besar dari 0, maka naikkan duty cycle. Kemudian DTP, delta power lebih kecil dari 0, delta voltage lebih besar dari 0, turunkan duty cycle. Kemudian di sini, jika tegangan outputnya masih lebih rendah dari tegangan charging baterai, maka duty cycle dinaikkan. Nah, untuk rumus perhitungan DTP dan delta power dan delta volt-nya ini ada di sini ya. Power out dikurangi power out sebelumnya. Kemudian tegangan output dikurangi tegangan output sebelumnya. Jadi logik atau algoritmanya seperti ini untuk pencarian maksimum power point-nya. Jadi cuman itu saja perkembangan untuk prototipe terbaru ini. Untuk menu rencana, saya akan tambahkan menu untuk memasukkan nilai tegangan baterai secara manual lewat tombol ya. Tapi ya untuk coba-coba dulu, saya masih menggunakan yang otomatis. Jadi pengecekan tegangannya otomatis di sini. Jadi untuk sekarang, karena saya hanya memiliki aki basah ya, jadi untuk data range tegangan masing-masing baterai, masing-masing jenis baterai, ini jenis baterai AGM atau baterai VRLA atau baterai gel ya, kira-kira range tegangannya seperti ini. Kalau dia mendeteksi tegangan di atas 10 volt dan di bawah 14 volt, maka tegangan tersebut adalah 12 volt, sistem 12 volt. Kalau lebih dari 19,2 dan lebih kecil dari 27,6, berarti itu 24 volt, dan seterusnya ini. Jadi masih cek secara otomatis untuk tegangan baterainya. Dan menu ini belum saya buat ya, di sini masih kosong. Ini untuk selanjutnya aja. Oke, seperti itu saja perkembangan ininya. Nanti link downloadnya saya akan sertakan di kolom deskripsi untuk programnya ini dan sirkuitnya ya, atau rangkaiannya. Teman-teman bisa rancang sendirilah PCB-nya sebaik mungkin. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Thank you.